Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pertemuan praktikum pengolahan data SPSS, di mana di sini pada praktikum kali ini kita akan melakukan dua hal, yaitu pengubahan data, yaitu pengubahan skala data ya dari data numerik ke data kategorik, dan satu lagi adalah membuat grafik ya dari data yang telah ada. Nah, langkah pertama ya, kita buka dulu datanya yang ada dalam SPSS dan pastikan bahwa data tersebut adalah yang skala datanya numerik. Karena mengubah data itu hanya bisa dilakukan dari numerik ke kategorik, karena data numerik itu posisinya lebih tinggi dibandingkan data kategorik. Nah, jadi untuk mengubahnya kita perlu siapkan dulu data numerik dan kemudian siapkan juga kategori apa yang mau kita gunakan untuk mengubah data tersebut. Jadi di sini untuk umur kita bagi nanti 3 kategori, yaitu remaja, dewasa, muda, dan dewasa, IMT untuk 3 kategori, KGD untuk 2 kategori. Oke, langsung saja ya kita masuk. Langkah pertama adalah kita klik transform, kemudian klik record into different variables. Kemudian masukkan variabel yang mau kita ubah, yaitu umur ya, masukkan. Kemudian ketik name ya, di output variabel ini ada name sama label. Nah, name ini nama sesuai dengan nama yang ada atau pernah kita masukkan di variabel view ya, itu di kriteria variabelnya. Jadi jadi di sini tidak bisa kita memasukkan underscore, tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita harus menggunakan underscore. Kita ketik aja, misalnya umur underscore kategori, kemudian labelnya adalah kategori umur. Kalau sudah, kita klik change, kemudian klik all and new value. Nah, ini akan terbuka jendela baru. Nah, kita masukkan value-nya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ada 3 kategori. Jadi remaja ini kita kodekan 1 ya. Untuk umur ini dia skala datanya ordinal. Jadi dia bertingkat, sehingga kita harus membuat kodenya berurut sesuai dengan tingkatan yang ada di kategori tersebut. Jadi misalnya remaja itu karena dia paling muda berarti kita kodekan 1, dewasa muda urutan kedua yaitu jadi kita kodekan 2, dan dewasa kita kodekan 3 gitu, sesuai dengan urutan dari umurnya. Nah, inilah dikatakan sebagai skala data ordinal. Kita kembali lagi ke jendela SPSS ini. Berarti kita kodekan 1, kemudian karena dia menggunakan range, jadi kita masukkan range-nya berapa tadi? 11 sampai 18 tahun ya. Jadi 11 sampai 18 tahun. Kemudian bila sudah, kita klik add, ya akan masuk ya kategori yang pertama. Kita lanjutkan dengan kategori yang kedua. Nah, itu yang kedua adalah 19 sampai 25 tahun ya. Nah, untuk yang menggunakan range, ada bagusnya kita pastikan jangan ada tumpang tindih dari data yang dimasukkan. Jadi bisa dilihat di sini 18 sama 19 tidak berhimpitan ya. Jadi kalau berhimpitan nanti pada saat mengkodekan datanya jadi salah begitu. Kita lanjut ke kategori yang ketiga. Kategori ketiga adalah 26 sampai 35 tahun ya, 26 sampai 35 tahun. Ya. 35 tahun itu kodekan 3, klik add. Kalau sudah, klik continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul ya terbuka jendela output. Nah, kita kembali lagi nanti ke jendela data. Nah, di sini akan terbentuk satu variabel baru ya, variabel baru sesuai dengan kita buat kategori yang tadi ya, yaitu variabel umur kategori. Nah, di sini masih ada kodenya tapi tidak ada penjelasan tentang dia masuk 2 itu apa, 1 itu apa, dan 3 itu apa. Ya. Langkah kedua selanjutnya adalah kita klik variable view, dan kemudian ini variabel barunya, kemudian kita klik value-nya, dan kita berikan nama dari masing-masing kode. Jadi untuk yang 1 tadi adalah remaja, yang 2 adalah dewasa muda, dan yang 3 adalah dewasa. Ya, kalau sudah kita klik OK.
Nah, sudah, kita kembali. Nah, ini sudah terubah ya semua. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk variabel indeks massa tubuh dan kadar gula darah. Baik, kita lanjutkan ke variabel kedua, yaitu indeks massa tubuh. Yang pertama, kita klik dulu transform, kemudian record into different variables, kemudian masukkan IMT ya. Kemudian kita ketik namanya. Ini ingat, nama tidak bisa menggunakan spasi tapi harus underscore. Berarti kita bikin IMT underscore kategori. Dan kemudian untuk labelnya adalah kategori IMT. Kita klik change, kemudian all and new value. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang udah kita buat tadi. Kategorinya IMT ada 18 sampai 22, 21 sampai 22,1 sampai 24, sama lebih dari 24 ya. Kita kodekan. Jadi untuk kode 1 kita pakai range, yaitu 18,00 sampai 22,00. Oke, kita klik add. Lakukan hal yang sama untuk kode kedua, yaitu 22,1 sampai 24,00 ya, itu kode 2. Dan yang untuk kode 3, karena dia lebih besar daripada 24, maka kita akan klik yang di sini, range value through highest ya. Jadi lebih besar daripada 24,00. Oke, kita kasih value 3 kalau sudah di add. Dan kalau sudah semua dimasukkan, kita klik continue. Nah, kemudian klik OK, akan terbuka ya variable output, jendela output ya akan terbuka. Kita balik lagi ke jendela data, dan di sini sudah ada bentuk kategori baru ya, kategori baru yang sesuai dengan yang kita buat tadi. Ya, kemudian kita ke variable view ya, kita klik variable view dan berikan nama sesuai dengan value yang telah kita buat tadi. Jadi untuk 1 itu normal, 2 itu berlebih, dan yang 3 adalah obesitas ya. Kalau sudah klik OK ya, ini sesuai dengan yang kita buat di sudah kita tentukan tadi ya. Kita OK, kita balik lagi, kemudian kita lihat ini sudah terbentuk satu variabel ya, sudah lengkap dengan kategorinya. Baik, kita lanjutkan untuk variabel ketiga, yaitu kadar gula darah ya, sama juga ya seperti itu yang sebelumnya, yaitu klik transform, klik record into different variable, kemudian masukkan kadar gula darah yang variabel numerik, kemudian kita beri nama, yaitu KGD underscore kategori. Nah, ditambah dengan untuk labelnya adalah kategori KGD. Kita klik change, kemudian masukkan nilai yang lama dan nilai yang baru. Kita kodekan sesuai dengan yang sudah kita buat ya. Lebih dari sama dengan 110 itu tidak normal, sedangkan di bawah 110 itu normal ya. Jadi kita balik dulu ke datanya. Jadi untuk lebih besar sama dengan 110 ya. Ingat tadi kan yang tidak normal karena dia skala datanya adalah ini ordinal ya. Yang skala data ini adalah ordinal, yaitu tidak normal dan normal. Berarti untuk kode 1 berarti kita bikin yang tidak normal, dan yang makin besar adalah makin yang normal begitu ya. Walaupun datanya menunjukkan bahwa angkanya di atas 110 begitu. Jadi yang kita pakai adalah kodenya sesuai dengan kode derajat tingkatan dari kategori KGD-nya. Nah, oke, untuk lebih besar daripada 110 berarti 110 adalah ikut dalam KGD yang tidak normal begitu ya. Jadi untuk memasukkan datanya, mengubah datanya, kita klik yang range value through highest 110. Kemudian kodenya 1, kita add. Kemudian untuk yang kode kedua, kategori kedua, itu adalah kurang dari 110. Berarti angka 110 tidak masuk ya gitu ya. Jadi kita klik yang lowest. Nah, karena 110 tidak masuk, maka kita ketik adalah 109. Ya. 109 ya, di bawah jadi yang diketik di sini adalah angka yang dimana mulai kita
anggap itu sebagai masuk dalam kategori tersebut gitu ya. Jadi untuk yang masuk kategori 2 itu dimulai dari angka 109 setidaknya gitu. Kita klik add, kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, akan terbuka jendela output. Kita kembali lagi ke jendela data dan sudah terbentuk ya satu data variabel baru sesuai dengan kategori kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya kita klik variable view dan kemudian memberi nama dari masing-masing kategori yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk satu tadi adalah tidak normal, ya. Kemudian yang dua adalah normal. Kalau sudah, klik OK dan kita lihat lagi kembali ke data view. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, ini adalah cara tadi bagaimana cara mengubah data dari skala data numerik ke data kategorik. Oke, demikian untuk yang praktikum yang pertama. Nanti praktikum kedua akan dilanjut dengan membuat grafik dari data tersebut. Ya, kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu membuat chart atau diagram, begitu ya, diagram grafik atau diagram batang. Yang pertama adalah kita klik graph, kemudian chart builder, kemudian kita klik. Nah, pada saat mengklik itu kita akan melihat bahwa sudah akan ditampilkan suguhan tampilan seperti di layar ya. Nah, untuk pertama kita masukkan dulu untuk umur ya. Nah, nanti biasanya akan muncul yang pertama itu, ini kita bisa pilih ya dalam bentuk apa yang mau kita buat. Ada yang bar, nah bar sendiri banyak macamnya. Kemudian ada line ya, area, tapi yang kita pelajari sekarang ini kita pakai yang basic element dulu. Basic element. Nah, ini yang kita pakai adalah yang grafik ini ya. Jadi yang basic element, kemudian kita seret yang line, kita seret ke atas ya. Kemudian kita masukkan variabel yang mau kita buat dalam bentuk grafik. Contohnya kita buat dalam umur ya. Umur kita seret, kita tahan ya, kita seret, masukkan ke x axis. Nah, kemudian kita klik OK. Dan nanti akan muncul di jendela output grafik dari usia. Jadi ini adalah grafik usia yang kita punya ya, data yang kita punya. Jadi ini frekuensinya ada berapa, dan ini adalah umurnya. Umur 15 ada berapa, umur 18 ya tadi ya, saat ini ada berapa, 3 gitu ya, dan seterusnya begitu. Itu dia membentuk grafik. Nah, kita bisa mengulang hal yang sama ya ke variabel lainnya. Jadi kita klik grafik, chart builder, kemudian kita ganti dulu ya umurnya, kita tarik, kita masukkan ke variabel, masukkan indeks masa tubuh misalnya, masuk ke x axis, kemudian klik OK, dan akan muncul ya grafiknya seperti gambar berikut. Nah, di sini biasa ditampilkan minnya berapa, standar deviasi, dan n-nya berapa. N-nya 20 ya, karena memang kita tadi jumlah total respondennya cuma hanya 20. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat batang ya, grafik batang, diagram batang. Yang pertama adalah klik sama juga chart builder. Kita klik, tapi di sini kita reset dulu ya, di reset. Kemudian kita klik galeri. Nah, nanti tinggal pilih yang mana. Saya anjurkan sih yang simple aja, yang warna coklat ini ya, coklat muda. Kita klik, ya, boleh diseret ya. Kemudian nanti kita masukkan. Nah, untuk yang grafik garis itu digunakan untuk data-data yang numerik. Sedangkan untuk data kategorik itu kita menggunakan diagram batang gitu ya. Nah, jadi ingat ya, untuk diagram garis atau diagram chart tadi itu grafik itu menggunakan data-data numerik. Nah, sedangkan untuk data-data yang kategorik itu menggunakan diagram batang. Nah, kita contohkan misalnya ini kategori umur, kita masukkan ya, x axis sama juga ya, kemudian kita klik OK. Nanti akan terbuka variabel outputnya, dan ini adalah gambaran dari diagram batangnya ya.
Jadi ada remaja, dewasa muda, dan dewasa. Jadi remaja dan dewasa muda ini hampir sama ya, sekitar 8 respondennya masing-masing. Sedangkan untuk dewasa ada 4 ya. Jadi sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Kita ulangi lagi ya, saya ulangi lagi untuk data selanjutnya atau variabel selanjutnya. Grafik, chart builder, kemudian ini kita seret ya, kita gantikan dengan IMT, misalnya kita contohkan IMT ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada normal, berlebih, dan obesitas. Jadi berlebih dan obesitas jumlahnya hampir sama ya, sekitar 5 orang masing-masing. Kemudian untuk yang normal itu yang paling tinggi, yaitu yang berjumlah 10 orang gitu. Nah, mungkin satu lagi kita akan contohkan ya untuk terakhir ya, KGD. Sama juga grafik, chart builder, kemudian kita masukkan kategori KGD. Kita klik OK, dan ini tampilannya. Jadi yang tidak normal jumlahnya sedikit, hanya 5 orang, sedangkan yang normal itu 15 orang ya. Oke, mungkin itu saja dari praktikum kita pada hari ini ya. Kalau sudah, boleh di-save ya, di-save di tombol disket atau lambang disket yang ada di sini, dan nge-save-nya itu satu-satu. Jadi data di-save sendiri, dan kemudian untuk output juga di-save sendiri ya, begitu. Oke, mungkin demikian praktikum kita dalam hal pengolahan data pada hari ini. Saya harapkan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipraktikkan ya secara langsung nanti dengan menggunakan data yang dari buku praktikum ya. Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.